Babilonia, bukti peradaban termasyhur pernah ada di dunia. Babel pernah menjadi salah satu kota terpenting di dunia kuno. Wilayah ini berfungsi sebagai ibu kota Babilonia, sebuah kerajaan di Mesopotamia kuno, dari abad ke-18 sampai 6 sebelum Masehi. Dibangun di sepanjang tepi sungai Efrat yang bersejarah, kota yang telah masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO, di Irak ini sempat menjadi kota terbesar dan termasyhur di dunia. Sejarah Babilonia kembali hampir 4.000 tahun ketika dihuni oleh suku Amori nomaden. Segera menjadi rumah bagi Kaisar Hammurabi yang menginvasi negara kota terdekat atau Uruk dan lainnya untuk menciptakan satu kerajaan Babilonia. Raja meninggalkan jejaknya pada kemanusiaan dengan mengadopsi Kode Hammurabi, hukum tertulis pertama di dunia. Sejarah Babilonia berlanjut di bawah Nebukadnezar kedua, 604–561 SM. Dia dengan cepat mengubah kota ini menjadi keajaiban arsitektur. Bangunan pertama yang membuat nama Babilonia dikenal dunia ialah Gerbang Ishtar yang megah, yang tujuannya adalah untuk menyambut para pendatang dari luar kota atau mancanegara. Gerbang tersebut sekarang dapat dilihat di Museum Pergamon Berlin setelah dikirim ke sana pada awal abad ke-20 dan dibangun kembali sepotong demi sepotong. Nebukadnezar kedua juga membangun Taman Gantung Babilonia. Tidak ada yang tahu persis di mana letak taman itu. Di bawah pemerintahannya, kota sekali lagi menjadi kota yang terpenting dan terbesar di dunia. Babilonia kemudian direbut dan dikuasai oleh Asyur, Arab, Persia dan Yunani selama berabad-abad. Alexander Agung menaklukkan kota ini pada 331 sebelum Masehi, tetapi meninggal di sana beberapa saat kemudian, sebelum dia dapat memenuhi mimpinya untuk menjadikan Babilonia sebagai ibu kota kerajaannya. Nebukadnezar, Iyaran Babilonia baru. Dalam dinasti Kasdim yang berkuasa sejak 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi, selama 43 tahun. Ia naik tahta menggantikan ayahnya, Nabonidusar, yang meninggal pada tahun 605 SM. Sebuah ukiran pada batu mata oniks dengan sebuah prasasti dengan tulisan Nebukadnezar kedua. Sebagian riwayatnya disebutkan dan dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, antara lain dalam Kitab Raja-Raja, Kitab Tawari, Kitab Yeremia, dan Kitab Daniel. Dalam sejarah umum, ia dikenal membangun Taman Gantung Babilonia. Dia menaklukkan Yehuda dan Yerusalem dan mengirim orang-orang Yahudi ke pembuangan. Dia biasa dijuluki Nebukadnezar Agung. Daniel 1 ayat 1, Yeremia 25 ayat 11. Namanya dalam bahasa Akkadia, Nabu Kuduri Usur, bermakna dewa. Nabu, memelihara, membela putra sulungku. Nabu adalah dewa Babel untuk kebijaksanaan, dan putra dari dewa utama Marduk. Dalam sebuah inskripsi prasasti, Nebukadnezar melihat dirinya sebagai orang yang dicintai atau favorit dewa Nabu. Sebelumnya nama itu disalahartikan sebagai Nabu, belalah kuduruku, di mana kuduru merupakan daftar harta milik yang ditulis di batu. Namun, jika dipakai dalam gelar pemimpin, kuduru bermakna putra sulung atau putra tertua. Variasi namanya dalam bahasa Ibrani adalah Dan Nebukadresar. Ia juga dikenal sebagai Bahat Nasar, yang artinya pemenang nasib. Kerajaan Babel, wilayah bangsa Akkad di Mesopotamia pada abad kuno. Kerajaan Babel atau negeri Babel, bahasa Yunani, Babilonia, adalah negara dan daerah kebudayaan purba penutur bahasa Akkad, yang berlokasi di tengah kawasan selatan Mesopotamia, sekarang Irak dan Suriah. Pada tahun 1894 SM, bangsa Amori mendirikan sebuah negara kecil dengan wilayah kedaulatan yang juga mencakup kota administratif Babel,
Pada zaman Kemaharajaan Akkad 2335-2154 SM, Babel hanyalah sebuah kota kecil di salah satu daerah bawahan. Keadaan ini berubah pada zaman Kemaharajaan Babel Lama. Babel pada masa pemerintahan Hammurabi, Babel diperbesar dan dijadikan ibu kota. Sepanjang maupun sesudah masa pemerintahan Hammurabi, Babel disebut negeri Akkad, bahasa Akkad, Mat Akkadi, untuk mengenang kegemilangan kerajaan Akkad yang sudah lampau. Kerajaan Babel 1895 SM 539 SM. Luas wilayah kerajaan Babel pada awal dan akhir masa pemerintahan Hammurabi, sekarang termasuk wilayah negara Kuwait dan Irak. Ibu kota Babel. Bahasa resmi. 1. Bahasa Akkad. 2. Bahasa Sumer. 3. Bahasa Aram. Bahasa yang umum digunakan. Bahasa adalah Akkad. Bahasa Aram. Didirikan 1895 sebelum Masehi. Dibubarkan 539 SM. Didahului oleh digantikan oleh Sumer Kemaharajaan Akkad, Kerajaan Wangsa, Hachamanis, sekarang bagian dari Irak, Suriah. Kerajaan Babel kerap terlibat persaingan dengan Kerajaan Asyur di utara, dan Kerajaan Elam di timur. Meskipun tidak bertahan lama, Babel sempat menjadi kekuatan utama di kawasan Mesopotamia sesudah Hammurabi berkiprah. Tahun 1792 sampai tahun 1752 SM menurut kronologi menengah atau tahun 1696 sampai tahun 1654 SM menurut kronologi pendek, sebuah kemaharajaan baru, penerus jejak kegemilangan Kemaharajaan Akkad, Kemaharajaan Sumer baru, dan Kemaharajaan Asyur lama. Tidak lama sesudah Hammurabi mangkat, Kemaharajaan Babel mengalami kemerosotan dan kembali menjadi kerajaan kecil. Sama seperti Kerajaan Asyur, Kerajaan Babel melestarikan bahasa tulisan Akkad, bahasa masyarakat pribumi, untuk urusan-urusan resmi. Meskipun raja-raja pendiri adalah orang-orang Amori penutur bahasa rumpun Semit Barat Laut dan raja-raja penerus adalah orang-orang Kasi penutur salah satu bahasa terasing. Kerajaan Babel juga melestarikan bahasa Sumer untuk urusan-urusan keagamaan. Demikian pula Kerajaan Asyur, meskipun bahasa Sumer tidak lagi menjadi bahasa tutur pada waktu Kerajaan Babel didirikan, karena sudah sepenuhnya tergantikan oleh bahasa Akkad. Adat istiadat bangsa Akkad dan bangsa Sumer dari masa lampau menjadi unsur utama di dalam budaya Babel dan budaya Asyur. Wilayah Babel pun tetap menjadi pusat utama kebudayaan, bahkan sesudah Kerajaan Babel dijajah negara lain. Peninggalan tertulis paling tua yang menyebut-nyebut keberadaan kota Babel adalah sekeping loh lempung dari masa pemerintahan Raja Sargon Agung, 2334-2279 SM, sekitar abad ke-23 SM. Ketika itu Babel hanya sebuah kota agama dan budaya, belum menjadi sebuah kota besar apalagi sebuah negara kota merdeka. Kota Babel ketika itu tunduk kepada Kemaharajaan Akkad, negara yang mempersatukan seluruh masyarakat penutur bahasa Akkad dan bahasa Sumer di bawah satu pemerintahan. Sesudah Kemaharajaan Akkad tumbang, kawasan selatan Mesopotamia dikuasai orang Guti beberapa puluh tahun sebelum berdirinya Kemaharajaan Sumer baru, yang menguasai seluruh Mesopotamia, kecuali kawasan utara wilayah Asyur, termasuk kota Babel. Sejarah zaman Sumer Akkad pra-Babel. Sejarah Mesopotamia sudah lama bergulir sebelum Babel lahir peradaban. Sumer muncul di kawasan itu sekitar tahun 3500 SM, sementara masyarakat penutur bahasa Akkad muncul pada abad ke-30 SM. Pada milenium ketiga SM, terjadi suatu simbiosis kebudayaan yang intim di antara penutur bahasa Sumer dan penutur bahasa Akkad, yang mencakup perluasan kedwibahasaan. Pengaruh bahasa Sumer terhadap bahasa Akkad maupun sebaliknya tampak jelas di semua segi, mulai dari penyerapan kosakata secara besar-besaran, sampai dengan perpaduan sintaksis, morfologis, dan fonologis. Kenyataan ini telah mendorong para sarjana untuk